Sudah tahu jam 5 saya ditelepon, opa meninggal. Waduh, ini orang yang bawa saya kenal Tuhan, saudara. Ini opa, orang yang bawa saya terima Yesus. Serius, saya mau bilang gini, saya berani bilang gini. Kalau saya lihat opa, kayak seperti saya lihat Yesus. Itu orang yang cinta Tuhan luar biasa, doanya, pelayanannya luar biasa, saudara. Jadi saya bilang ini sama Tuhan, Tuhan, ini kagak punya apa-apa, anak di rumah sakit, nggak punya apa-apa. Terus saya harus pulang dan harus lihat opa gitu. Sekalipun saya nggak bisa ngomong dia, tapi saya cuma bisa lihat. Sebenarnya terakhir kali kasih kesempatan untuk saya peluk opa dan saya doain oma, lalu saya pulang gitu aja Tuhan. Itu doa saya cuma bisa nangis. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, gimana caranya? Gimana caranya Tuhan? Tiba-tiba ada satu orang telepon, saudara. Dia bilang, opa kamu meninggal ya? Kamu sekarang ganti baju, siapkan koper, kamu berangkat. Saya sudah suruh sopir jemput kamu. Kamu di mana? Saya bingung. Kamu di mana? Saya sudah suruh sopir jemput kamu, langsung ke bandara, semuanya sudah siap. Pokoknya kamu tinggal jalan. Saya tuh kayak orang oon, kayak orang bingung gitu loh. Ya, sudah nanti orang bingung lagi begitu. Ya udah siapin sesuatu. Saya bilang sama istri, yaudah kamu di sini aja dulu. Saya bilang saya harus lihat opa. Saya bilang, kamu tolong jaga anak. Saya pergi, saudara, kayak turun ke lobi. Saya lihat, ternyata mobil udah siap, saudara. Mobil udah siap. Terus tiba-tiba supir bilang, Pak, ini tiketnya, ini uang jajannya, ini ininya. Wow, saya nangis. Lalu satu kalimat bilang gini, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Satu ayat itu muncul. Ya. Lalu saya mulai bikin ref lagu ini. Bapakku percaya. Bukan sambil ketawa, sambil nangis nih. Rancanganmu indah. Walaupun anak saya di rumah sakit. Bapakku percaya. Sekali opa yang bawa saya kenal Tuhan tuh meninggal. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Wow, seperti Daud, saya ngomong gini, hai jiwaku, tenanglah, bersyukurlah, bersukacitalah. Di pesawat, di mobil saya dapat ini, saya dapat ref, saya tulis, jangan sampai hilang, itu saya rekam, saya nyanyi. Kalau di pesawat, Tuhan kasih satu kalimat gini, jangan ragu, jangan takut. Lalu saya mulai bikin baitnya. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan. Saudara, masalah itu kadang-kadang Tuhan izinkan. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya, amin, mendatangkan kebaikan. Waktu saya ngomong itu, saudara, hari itu saya bilang ini, oh iya masa sih? Tapi saya taruh dalam hati saya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amen. Percaya aja, amen. Percaya aja. Amen. Maka kamu lihat penyertaan Tuhan. Amen. Wow. Mujizat yang saya lihat itu, Tuhan sediakan orang yang sedemikian rupa tolong saya. Wow, saya cuma bisa nangis. Saya bilang, iya ya. Segala sesuatu yang Tuhan datangkan itu mendatangkan kebaikan. Amen. Tapi ingat, bagi orang yang apa? Mengasihi. Kalau belum datangkan kebaikan, persoalannya gini, berarti kasih kita sama Tuhan belum sesuai dengan bobot dan keinginannya Tuhan. Amin. Amin. Pak Tri itu dalam hati saudara. Itu saya sampai, wow, saya cuma bisa nangis, ketemu keluarga, saya peluk opa, udah gak bisa apa-apa. Tapi saya lepaskan berkat buat opa. Saya lepaskan berkat buat opa. Ya setelah dikuburkan 1 hari, besoknya saya pulang. Terus ya, di tengah-tengah di pesawat saya pulang, lalu saya dapat lagu yang tadi. Ya, ku tak akan pernah menyerah. Saya bangkitkan iman saya. Wow, saya bangkitkan iman saya. 1 hari saya ditelepon, saya di email seseorang website tentang lagu ini. Dia bilang, Pak, terima kasih. Lagu ini menguatkan saya. Beberapa hari saya jadi satu koordinator di satu gereja.
mau mundur Pak, berat sekali. Orang saya pimpin tuh pemberontak semua, saya bilang. Wow, saya pokoknya dalam satu saat yang udah nyerah, udah mau tinggalin Tuhan aja deh, gitu. Udah nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah Tuhan-Tuhanan, saya mau tinggalin Tuhan aja deh karena begitu berat persoalan. Saya udah nyanyi Pak, doa udah kaki jadi atas, udah doa jungkir balik, nggak dijauh-jauh, udah puasa Pak, segala macam saya udah lakukan. Saya cuma ingat gini, bobot penyembahan kamu mungkin belum sesuai dengan takarannya Tuhan. Lalu saya sharing, saya cerita dengan dia, saya di email kita berdua cerita, saudara. Kita cerita. Lalu bilang gini, terima kasih Pak. Tapi lagu ini dia bilang menguatkan saya. Waktu saya baca, ku tak akan pernah menyerah. Oh iya, masa cuma begini saya nyerah sih? Satu KKR dia bilang dia nyanyi lagu ini, dia kesaksian dia nyanyi lagu ini. Dia lihat orang-orang dilawan Tuhan. Ternyata ada begitu banyak orang yang sudah tanda kutip kepengen bunuh diri lah, kepengen mengakhiri persoalan mereka dengan cara yang bunuh diri. Beberapa orang datang bilang gini, Pak, terima kasih. Saya nggak jadi bunuh diri katanya. Masa saya mau menyerah dengan persoalan saya mau kalah dengan persoalan saya. Hari-hari jangan kalah dengan persoalan saya. Yes, amin. Lihat lagi kiri kanan saudara tepuk pundaknya bilang gini, jangan kalah dengan persoalan. Bangkit jadi terang. Yes. Tuhan membuat sesuatu. Saya tahu sih. Tadi juga saya lagi istirahat sebentar, saya bilang Tuhan saya tahu. Iya, bukan hanya kita pribadi tapi wadah ini juga lagi masalah. Saya tahu waktu Pak Erik ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip membuat sesuatu buat kita. Saya percaya Tuhan akan pakai mereka semua itu yang kelihatannya nggak baik, kelihatannya benci, kelihatannya nggak suka, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yes, amin. Saya percaya saudara, mujizat terjadi waktu ada pertemuan dengan penyembahan dengan Tuhan. Waktu itu pertemuan itu terjadi, saudara lihat ini. PD Horizon ini saudara akan lihat nih, ini nggak cukup. Dan satu saat, Pak, udah nggak muat gimana nih Pak? Serius. Cuma satu, bangun, doa, pujian penyembahan. Saya udah lihat di pelayanan saya saudara, itu kita bangun doa pujian penyembahan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Kita telah berapa sih Pak? Terserah Marlon aja. Suka Tuhan. Ya. Tuhan kepengen bawa setelah hari ini. Iya, pujian Itu kita boleh buka hati kita. Iya. Kita mau ke saudara keluar dari kebiasaanmu menyembah. Ya. Saya cuma mau sarankan buat Bapak Ibu Saudara. Nah, Saya sudah dia kenalin dirinya melayani di ribuan orang dalam penyembahan. Kadang-kadang kita tertekan, takut, yang namanya takut. Kita harus hadapin 5.000 orang, kita harus hadapin puluhan ribu orang. Ya, satu hari saya disuruh WL di Istora Senayan, itu kan puluhan ribu orang. Saya bilang, Tuhan saya mau apa? Tuhan cuma bilang gini, nyanyikan tentang apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kamu mau. Seleranya harus seleranya raja, bukan selera kamu. Bukan selera gembala kamu, bukan seleranya persekutuan doa ini. Enggak, bawain seleranya Tuhan. Sudah waktu saya nyembah, Tuhan kasih kayaknya seperti ada lagu-lagu lewat di depan saya nyembah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri orang dipulihkan, saudara. Saudara lihat, kalau Esther dandan dengan maunya dia, ya, sila-sila bilang gini, si raja tuh mau make upnya merek ini. Kagak, gue gak mau merek itu, gue mau pakai yang ini. Bener? Si raja tuh kepengen ceweknya tuh, putrinya pakai tas kayak gini, ratunya pakai tas. Enggak, saya gak mau. Saya mau merek ini. Kalau Esther nolak semua apa yang dikatakan oleh sida-sida raja itu, pasti saudara, Esther gak jadi ratu. Ya, amin. Tapi tuh sida-sida bilang ini, raja tuh suka A, suka B, minyak wangi, dia suka yang bau kayak gini. Saudara lihat, waktu dia ikutin semuanya itu, waktu dia masuk, tongkat raja terulur sama Esther. Nah kenapa? Karena yang dia persembahkan bukan seleranya dia. Ya. Sebetulnya saya yakin, sebetulnya minyak wangi itu Esther gak mau sih. Tapi karena dibilang itu seleranya raja, Esther bilang ini, ya sudahlah, pakein aja lah. Alkitab sih gak tulis itu. Tapi saya yakin Esther tuh bertentangan dengan maunya dia. Kayak kita ini, Tuhan Yesus baik, mana baik sih Pak? Orang kagak baik. Bertentangan dengan kemauannya kita, betul nggak? Betul. Bertentangan dengan apa yang kita hadapi, fakta di depan kita, enggak. Bertentangan. Tapi waktu kita lakukan, waktu Esther lakukan, oh, orang Yahudi nggak jadi dibunuh, saudara. Malah orang Yahudi, Esther jadi pemimpin, saudara. Amin. Amin. Nah begitu dalam kehidupan kita hari-hari. Ayo belajar seleranya Tuhan. Pak, suara saya fals Pak, nggak bagus. Boro-boro nyanyi, batuk aja fals Pak. Mungkin gitu ya. Tuhan nggak lihat suaranya. Yang Tuhan lihat itu Hati. hati. Waktu hati kita terhubung dengan hatinya Tuhan, itu yang saya bilang ini, pertemuan hati Tuhan dan hati kita, itu keintiman.
Waktu keintiman terjalin, saudara tinggal minta. Waktu keintiman terjalin, Tuhan bilang gini, minta apa saja. Malam ini saudara mau minta apa? Kalau hatimu terhubung dengan hatinya Tuhan, minta apa saja. Apa sih yang jadi pergumulanmu hari ini? Buat Tuhan yang namanya keuangan, kecil. Buat Tuhan yang namanya pemulihan keluarga, ya ampun, kecil banget buat dia. Buat Tuhan yang namanya keluarga sudah belum diselamatkan, kecil banget. Buat Tuhan buat masalah PD ini, kecil. Tapi gini,